Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Kinasi, NPM 19005, kelas 4E, ingin menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum pertama kali digunakan pada bidang olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir atau kurer yang berarti pelari. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada bidang olahraga di zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir atau kurer. Pada awalnya, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dan di sini yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaan. Dan di sini yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah untuk mendidik siswa. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Dan kurikulum itu sendiri adalah seperangkat pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah untuk mendidik siswa. 3. Prinsip dan fungsi kurikulum. Menurut Omar H. Malik 2001, prinsip kurikulum ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip fleksibilitas, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, dan lain-lain. Dan ada beberapa macam juga prinsip-prinsip secara umum, yaitu fleksibilitas, relevansi, efisiensi. Berdasarkan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai pedoman pendidikan atau pedoman belajar, ada beberapa fungsi kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan lain-lain. 4. Dasar dan tujuan kurikulum. 4. Dasar dan tujuan kurikulum. Pemahaman tentang konsep dasar pengelolaan kurikulum merupakan hal yang penting bagi seorang guru. Teori dan praktek pengembangan kurikulum yang dibicarakan dalam administrasi pendidikan berkembang dengan pertanyaan bagaimana mengorganisasikan sumber-sumber yang ada di sekolah sehingga pengembangan kurikulum itu dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Tujuan kurikulum pada hakikatnya bisa dilihat dari bagaimana sistem dengan mata pelajaran sebagai tujuan kurikulum pada hakikatnya dapat dilihat berdasarkan dengan mata pelajaran untuk setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Dapat dibedakan bahwa relevansi yang keluar berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara isi dan penyampaian
serta penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Nah, video ini saya sampaikan tentang konsep dasar kurikulum. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.